Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Sebelum kita masuk ke bagian akhir dari kisah Jimat Mata Panghulu yang dituliskan oleh Om Ras, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia Jimat Mata Panghulu. Amang terlihat berpikir sejenak. Di mana mata itu kau simpan? Wawan dengan cepat mengeluarkannya dari dalam sakunya. Amang membuka kain putih pembungkus mata tersebut dengan pelan. Kita kembalikan mata ini pada keluarganya. Lalu kau akan kumandikan pengelap agar mereka tak lagi melihatmu. Tapi aku tak bisa pastikan apakah ini berhasil atau tidak nantinya, ujar Amang. Wawan menatap lantai sambil menggigit bibirnya. Rasanya ia masih belum bisa untuk mengembalikan jimat mata tersebut. Tapi di sisi lain, ia juga takut jika rencana Amang tak berhasil. Jika tak berhasil, bagaimana, Mang? Apakah anak dan istriku juga akan menjadi korban? Ya Tuhan, tolong aku, ampuni aku. Adakah cara lain agar semuanya bisa baik-baik saja seperti sedia kala? Ini salahku, dan aku harus mengakhiri ini semua, walaupun nyawaku harus jadi pengganti. Maafkan Abah, nak. Abah mungkin tak akan bisa bersamamu sampai kau besar, tak bisa melindungimu. Batin Wawan berkecamuk. Wan, panggil Gani sambil menepuk pada Wawan. Sembari menengok ke arah Gani. Bagaimana? Apa kau setuju? Tanya Amang. Saya setuju. Saya sendiri yang akan mengembalikan mata itu, jawab Wawan. Apa kau sudah tahu rumah Panghulu itu? Wawan terdiam. Ia tak tahu yang menjadi Panghulu itu siapa dan di mana tempat tinggalnya. Karena ia bertemu Panghulu tersebut saat sedang berada di hutan. Tidak tahu, tapi saya akan mencari tahu, jawab Wawan kemudian. Amang mengeleng. Kau jangan pergi, karena yang mereka incar adalah kau dan keluargamu, kata Amang. Kau di rumah saja, Wan. Biar aku yang berangkat ke desa-desa sekitar untuk mencari tahu Panghulu itu, ujar Gani dengan mantap. Tapi aku tak bisa membiarkan kau pergi sendirian, Gan. Aku tidak ingin kau bernasib seperti Ongko Munir. Jangan hetang, Wan. Hetang dalam bahasa Dayak bakumpa yang berarti keras kepala. Jangan hetang, Wan. Kau di rumah saja. Jaga anak dan istrimu. Biar aku yang pergi. Ini semua ulahku. Akulah yang seharusnya pergi, bukan kau, Gan. Aku tidak akan membiarkan kau pergi, Wan. Kau dengar sendiri kan? Amang melarang kau pergi mencari tahu Panghulu itu, bentak Gani. Sudah cukup aku melibatkan kau dalam masalahku, Gan. Dan sekarang biarkanlah aku menyelesaikan masalahku sendiri. Aku titip anak dan istriku, ucap Wawan. Kemudian Gani mencengkeram leher baju Wawan dengan gusar. Asal kau tahu, Wan, masalahmu itu berarti masalahku juga. Dalam kondisi seperti inilah harusnya teman saling bantu. Dan aku katakan sekali lagi, aku yang akan pergi mencari tahu tentang Panghulu itu dan kau jaga anak istrimu di rumah, ujar Gani sembari melepaskan cengkeramannya di leher baju Wawan. Tapi aku tidak ingin mendengar apa-apa lagi darimu, Wan. Pokoknya kau harus menuruti apa yang aku katakan tadi. Jadi, Mang, seperti apa rincian rencana yang Amang pikirkan? Ujar Gani. Kau cari tahu dulu siapa Panghulu itu, dan kalau sudah rapat, kau beritahu aku. Biar selebihnya aku yang akan menyelesaikan, kata Amang. Gani mengangguk. Baiklah kalau begitu. Saya rasa lebih cepat lebih baik. Jadi kami berdua permisi pulang dulu, Mang.
ucap Gani. Tunggu sebentar, ujar Amang sembari beranjak ke arah dapur, dan saat ia kembali terlihat sebuah botol air yang cukup besar di tangannya. Selepas kau sampai di rumah, siramkan air ini mengelilingi rumahmu, ujar Amang seraya memberikan botol air tersebut. Wawan mengangguk ketika tangannya meraih botol tersebut. Sesampainya di depan jalan menuju desa mereka, Gani dan Wawan pun berpisah. Kau bawa saja sepeda itu, Wan. Aku akan jalan kaki ke tempat itu. Karena menurutku, Panguluh itu pasti berasal dari desa yang ada di dekat hutan, ucap Gani. Tapi kau tak membawa senjata apa-apa, Gan. Lebih baik ke rumahku dulu. Setidaknya kau ada pegangan nasi atau besi, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di sana, kata Wawan. Kau tenang saja, Wan. Tidak akan terjadi apa-apa padaku. Aku juga membawa ini, yang setiap saat bisa kugunakan untuk membela diri, ujar Gani seraya memperlihatkan bulu landak sepanjang kilanan, gabungan 5 jari orang dewasa. Konon, bulu landak itu mempunyai racun yang bisa membunuh musuh jika ditusukkan melebihi batas warna hitamnya. Dengan berat hati, Wawan melepaskan kepergian Gani, sahabat satu-satunya yang siap mati untuk dirinya. Tak akan mungkin ada lagi Wawan dapatkan teman seperti itu. Semoga Tuhan melindungimu, Gan. Maafkan aku sudah melibatkan kau ke dalam masalahku, ucap Wawan saat Gani sudah mulai berjalan ke arah hutan. Wawan pulang dengan mengayuh sepedanya. Di depan rumah, terlihat istri dan anaknya yang sedang bermain dengan beberapa anak ayam. Wawan yang sedikit trauma melihat binatang-binatang tersebut langsung menjatuhkan sepedanya, lalu berlari menghampiri anak istrinya. Usir Wawan pada ayam-ayam tersebut. Suhaila mengerutkan alisnya. Kenapa sih? Jangan di luar rumah. Sudah hampir maghrib. Cepat masuk, jawab Wawan. Ih, gerutu Suhaila tak senang. Setelah anak dan istrinya masuk ke dalam rumah, Wawan langsung mengambil air yang tadi ia gantung di sepeda. Lalu Wawan menyiramkan air tersebut sedikit-sedikit mengelilingi rumahnya. Tiba-tiba terdengar suara teriakan dari arah pintu dapur yang tembus ke tanah. Ular! Teriak Suhaila. Mendengar teriakan istrinya, Wawan bergegas menghampiri. Seekor ular kobra dengan mata yang berwarna merah aneh mendongak ke arah Wawan. Wawan yang menyadari itu bukan ular biasa pun langsung meraih linggis yang berada dekat pintu. Namun seakan tahu, dengan cepat ular tersebut menyemburkan bisanya ke arah Wawan. Dan untungnya, Wawan bisa berkelit menghindar. Ambil mandau, cepat! Suruh Wawan pada Suhaila yang masih berdiri mematung. Bergegas Suhaila melangkah masuk ke dalam rumah untuk mengambil mandau suaminya yang terpajang di dinding. Saat ia kembali ke dapur, ia melihat ular tersebut seperti berdiri setinggi pinggang saling berhadapan-hadapan dengan Wawan, hingga membuat Suhaila kaget dan mandaunya terlepas dari pegangan. Mandaunya Suhaila, geritak Wawan yang masih lekat menatap gerak-gerik ular tersebut dengan kewaspadaan yang tinggi. Tangan Suhaila gemetar meraih mandau tersebut, lalu menyerahkannya pada Wawan yang segera mengambilnya. Maju kalau ingin mati, bentak Wawan pada ular kobra tersebut sambil mengacungkan mandaunya yang mengikat. Ular itu berdesis dan menjatuhkan dirinya, namun matanya masih lekat menatap ke arah Wawan. Masuk Suhaila, jaga anak kita, perintah Wawan. Kau harus hati-hati, ujar Suhaila bergetar. Setelah istrinya masuk, Wawan segera menutup pintu dapur. Lalu ia menggiring ular jadi-jadian tersebut ke arah belakang rumah yang banyak terdapat pepohonan. Aku tahu kau bukan ular asli. Sebelum kau kubunuh, lebih baik sekarang kau pergi dan jangan pernah mengganggu keluargaku lagi. Ular itu berdesis sambil merayap mendekati Wawan. Wawan yang sedari tadi sudah siaga langsung mengayunkan mandaunya ke tanah. Namun sayang, tebasan mandau itu hanya terkena tanah karena si ular jadi-jadian berbelit dengan cepat. Berkali-kali Wawan berusaha menebas ular tersebut,
Namun gerakan si ular sangat lincah hingga sangat susah untuk mandaunya mengenai tubuh ular kobra tersebut. Malam sudah tiba. Wawan sedikit kesusahan karena tak ada penerangan di situ. Dan entah dari mana tiba-tiba datang seekor anjing hitam dengan mata berwarna merah menyerang ular kobra itu. Anjing tersebut menggonggong dan mulai melompat-lompat di sekitar ular kobra. Beberapa kali ular itu terkena gigitan dari si anjing hitam yang entah dari mana datangnya. Nafas Wawan terengah. Kakinya mundur beberapa langkah saat terdengar desisan ular mendekat ke arahnya. "Siapapun kau, aku ucapkan terima kasih padamu," ujar Wawan sebelum pergi. Di sisi lain, semakin malam, udara makin dingin menusuk sampai ke tulang. Riuh gemuruh angin menerpa atap-atap rumah penduduk yang sebagian terbuat dari daun. Wawan duduk di ruang utama rumahnya. Matanya lekat menatap ke arah pintu. Saat itu, ia sangat risau memikirkan tentang Gani. Bagaimana keadaan Gani sekarang? Dan apakah ia sudah berhasil mendapatkan informasi tentang Pangulu yang Wawan ambil matanya dulu? Entahlah. Yang pasti Wawan sangat berharap Gani baik-baik saja. "Wan, ini aku Gani. Aku tidak bisa masuk ke dalam. Tolong keluar sebentar," ujar suara dari arah luar. Wawan beranjak dari duduknya. Ia sedikit ragu. Apakah yang berada di luar itu benar-benar Gani atau bukan? Wawan menyingkap tirai dan mengintip di celah jendela. Dan benar saja, di luar terlihat Gani sedang berdiri sambil memegangi lengannya yang sepertinya terluka. "Kriat, astaga Gani, kau terluka. Kau kenapa Gan? Ayo masuk ke dalam," ajak Wawan. Tidak. Aku mampir sebentar saja Wan. Pangulu yang matanya kau ambil itu ternyata adalah orang desa sebelah. Dia sudah mati karena luka yang ada di tubuhnya tak bisa disembuhkan. Malam itu mereka pulang Manasek, berpesta memakan bangkai beramai-ramai. Dan kebetulan Pangulu itu ketinggalan jauh dari rombongan lainnya. Kalau kudengar, mereka sangat dendam denganmu, cerita Gani. Kalau masalah dendam mereka padaku, aku sudah tahu Gan. Lalu sekarang bagaimana rencana selanjutnya? Tanya Wawan. Besok kita pikirkan Wan. Aku capek sekali malam ini, ujar Gani. Saat Gani akan pergi, Wawan teringat sesuatu saat melihat lirikan mata sahabatnya tersebut. Gan, ya, ujar Gani seraya memalingkan wajahnya ke arah Wawan. Kaukah anjing hitam yang membantuku tadi? Tanya Wawan pelan dan terdengar ragu. Kau bicara apa Wan? Sudah, aku pulang dulu. Dan Wawan pun merebahkan tubuhnya di atas lantai. Matanya menatap langit-langit. Apakah benar Gani sudah sembuh? Jangan-jangan Gani masih menjadi bagian dari Pangulu-Pangulu itu, batin Wawan. Sayang, kenapa kau tidur di luar? Tanya Suhaila pada Wawan. Tadi malam rasanya panas sekali, makanya aku tidur di sini biar ada udara yang berganti, jawab Wawan sekenanya. Suhaila mengerutkan keningnya. Panas? Kau mau makan apa? Biar aku saja yang masak hari ini ya, ujar Wawan. Suhaila tersenyum. Terserah kau saja, mau masak apapun pasti enak, jawab Suhaila. Wawan pun bergegas ke dapur, membuka pintu dapur dan jendela agar cahaya matahari dari luar masuk ke dalam. Saat sedang asyik memasak, Wawan mendengar panggilan dari arah luar. Masuk saja Gan, aku di dapur. Masa kau rupanya Wan? Ujar Gani terlihat lebih segar. Tak seperti biasa, pagi itu Gani sengaja duduk di kursi yang tidak terlalu jauh dari pintu dapur. Kenapa kau di luar Gan? Ayo masuk, kita makan sama-sama. Aku di sini saja Wan, jawab Gani sambil tersenyum. Setelah menyiapkan makanan untuk istrinya, Wawan langsung keluar menemui Gani. Wah, jantung pisangnya besar sekali, tegur Gani. Mendengar itu Wawan langsung berbalik. Mana? Tidak ada pisang di sini, ujar Wawan.
Itu Wan, kelihatannya enak sekali. Sayang dibakar. Plak! Sebuah tamparan mendarat di lengan Gani. Kau ini kenapa, hah? Tanya Wawan. Gani terkesiap. Maaf, aku berhayal Wan. Ih, kukira kau kemasukan, ujar Wawan. Hehehe, maaf. Oh iya, kemarin itu aku belum sempat ke rumahnya Amang. Jadi rencananya hari ini aku akan berangkat ke sana. Kau mau ikut? Amang siapa? Tanya Suhaila yang baru masuk ke dapur. Amang, Amang yang di kampung sebelah itu. Kau pun kurasa tak kenal dengan beliau, jawab Wawan sedikit gugup. Suhaila meletakkan gelas minumnya, lalu menatap Wawan dengan kening yang mengerut. Jangan-jangan kau ingin melamar anak gadis dari si Amang-Amang itu? Astagfirullah sayang, bicara apa kamu ini? Mana ada aku mau melamar anak gadis beliau. Kenal pun tidak. Lagi pula, aku sudah punya istri. Aku kesana murni ada yang diurus. Sama sekali tak ada hubungannya dengan masalah melamar anak gadis orang, kata Wawan. Gani menutup mulutnya dengan tangan kirinya, seperti menahan galak tawa. Kau juga satu, kenapa ketawa? Ada yang lucu, ujar Suhaila menatap pada Gani. Gani langsung membetulkan letak duduknya dan memasang wajah serius. Maaf Ila, aku sedang sakit gigi, ujar Gani pelan dengan wajah menunduk. Kau mengajak suamiku ke rumah si Amang itu buat apa? Itulah, ada yang harus kami urus, sungguh. Ya, walaupun memang si Amang punya anak gadis yang cantik dan sepertinya memang tertarik dengan suamimu, tapi, ujar Gani sengaja menggantung kalimatnya. Wajah Suhaila merengut menatap Wawan. Ih, kau ini Gan, bicara yang bukan-bukan. Sumpah sayang, tak ada apa-apa. Itu hanya karangan Gani. Gani memang senang melihat aku ini kena marah. Gelak tawa Gani pecah. Makanya dengarkan dulu aku melanjutkan ceritaku. Tapi yang kugantung tadi, kelanjutannya adalah aku hanya mengarang cerita tentang si Wawan. Puas rasanya melihat wajahnya ketakutan. Suhaila mendengus kesal mendengar perkataan Gani, lalu masuk ke dalam. Dasar sialan kau Gan, sungut Wawan setelah istrinya masuk. Sementara itu di sisi lain, Amang berkata, Wawan, sebaiknya kau tunggu saja kami di sini. Karena kalau mereka melihatmu, pasti semuanya akan jadi kacau. Tapi, Wan, potong Gani sembari menggelengkan kepalanya. Baiklah, aku akan menunggu kalian di sini, ucap Wawan. Hari itu juga, Gani dan Amang pergi dengan menaiki sepeda. Sementara Wawan hanya bisa menatap keduanya sampai lindung oleh pepohonan. Kau sudah ceritakan semuanya pada mereka? Tanya Amang pada Gani. Belum. Mereka tak marah padaku karena aku sama seperti mereka. Aku hanya bertanya sedikit-sedikit. Kebetulan aku dan si Mati pernah satu arah sewaktu manesek, jawab Gani. Apa temanmu tahu kalau kau masih jadi bagian dari Pangulu? Belum. Aku tak berani mengatakannya. Sulit, Mang. Sangat sulit bagiku untuk berhenti berhubungan dengan orang-orang yang menjadi Pangulu. Makanya, aku sangat susah untuk kembali hidup dengan normal. Tak apa. Jika kau masih bisa mengontrol nafsumu untuk tidak memangsa orang hidup, rasanya sudah sangat sulit untuk mengontrolnya, Mang. Tapi meski begitu, aku masih selalu berusaha. Tadi saja aku hampir memangsa temanku sendiri. Untungnya Wawan tak curiga sedikit pun. Gani, setelah masalah ini selesai, kau harus benar-benar disembuhkan, ujar Amang. Tiba-tiba Gani menghentikan sepedanya. Beberapa kali Gani menggeleng-gelengkan kepala dan memijit-mijitnya. Kepalaku pusing, Mang. Sepertinya ada orang yang baru meninggal. Ini panggilan manesek, gumam Gani sembari terus memukul kepalanya. Sadar Gan, sadar, berzikir. Gani terjatuh ke tanah dengan tangan masih memegangi kepalanya. Tubuhnya gemetar.
Keringat mengucur deras dari tubuhnya, dan tak berapa lama tubuh Gani terdiam, tak bergerak. Melihat keadaan Gani yang sudah seperti itu, Amang berusaha untuk membuat Gani tersadar, namun sia-sia. Tahu jika Gani sudah berangkat, Amang langsung menyeret tubuh Gani ke tepi jalan setapak dan menutupinya dengan daun. Amang lalu menunggu beberapa meter dari tubuh Gani. Seekor anjing hitam bermata merah mendekati Amang. "Kau jangan main-main, Gani. Jangan hendak menyerangku kalau kau tak ingin sakit," bentak Amang. Anjing hitam itu menunjukkan giginya sepintas seperti menyeringai. Lalu binatang jadi-jadian tersebut mengendus-ngendus tanah dan berjalan menjauhi si Amang. Sementara di sisi lain, di perkumpulan Panguluh, "Kami tidak bisa memaafkannya begitu saja. Nyawa harus dibayar dengan nyawa," ujar seorang wanita tua dengan gigi yang hampir semuanya sudah menghitam akibat ketergantungan menyiri. Dia terpaksa berbuat seperti itu karena keadaan dan juga seseorang yang menceritakan tentang kegunaan dari biji mata Panguluh tersebut, kata Amang. "Kalau kau datang kemari hanya ingin kami memaafkan perbuatan anak itu, lebih baik kau pergi. Karena sampai kemati pun kami sebagai pihak keluarga korban takkan pernah memaafkannya. Pergi!" Dengan langkah pelan, Amang keluar dari rumah tersebut. "Jika memang itu yang kalian mau, baiklah. Jadi jangan salahkan aku," gumam Amang. Si wanita tua mendengus marah. Wajahnya merah pada menahan nafsu dan emosi yang sama-sama memuncak. Amang pun telah pulang. Wawan bertanya, "Bagaimana, Mang?" tanya Wawan ketika si Amang baru sampai di rumahnya. "Kita rencana kedua. Karena dendam mereka padamu sama sekali tak bisa ditawar," jawab Amang. Wawan terduduk lunglai. Ia sudah mulai merasa bahwa pihak keluarga si Panguluh yang ia ambil matanya tersebut tak akan memaafkannya. Karena ia tahu kesalahannya itu sangat amat fatal untuk bisa dimaafkan. "Tak apa, Mang. Abang tak usah repot-repot. Saya sudah ikhlas dengan apa yang akan saya terima selepas ini," ucap Wawan terdengar pasrah. "Kau jangan putus asa, Wan. Aku sama sekali tak merasa direpotkan. Kau jangan khawatir. Malam ini kau tidurlah di rumahku. Besok kita siapkan untuk mandi penghelatnya," ujar Amang. "Tapi saya khawatir dengan istri dan anak saya, Mang. Gani sudah pulang dan katanya dia yang akan menjaga anak dan istrimu." Bagaimana bisa dia pergi begitu saja tanpa pamit?" sungut Wawan kesal namun juga lega. Hari berganti dan malam itu pun tiba. Wawan tertidur dengan sangat pulas di samping orang-orang yang juga menginap di sana. Pagi-pagi sekali ia dibangunkan oleh Amang yang mengajaknya untuk pergi ke suatu tempat. "Mau cari apa, Mang?" tanya Wawan sembari membasuh wajahnya dengan air genangan bekas hujan. "Mencari sompun hitam," jawab Amang tanpa menoleh. Tak ingin banyak bertanya, Wawan ikut saja kemana kaki si Amang melangkah. Hampir 3 jam mereka berputar-putar di hutan, dan belum satu pun menemukan pohon yang mereka cari. Rasa haus dan lapar sudah sejak tadi Wawan rasakan, namun ia tak berani mengeluh pada si Amang. "Kau haus kan? Ini namanya bakah kalawit, atau yang disebut sekarang dengan nama bajaka. Akar ini sangat bagus untuk kesehatan. Terutama kita tak perlu membawa bekal air dari rumah kalau mau pergi ke hutan. Tapi cukup cari akar ini dan tebas seperti ini. Nah kan airnya keluar. Ayo Wan, diminum dulu," ujar si Amang. Selesai meminum air dari akar tersebut, Wawan dan Amang pun kembali melangkah. Cahaya matahari yang sebelumnya terang perlahan-lahan mulai menggelap karena pepohonan di dalam hutan itu sangat tinggi dan besar. Daunnya pun rimbun sekali menutupi sinar matahari untuk masuk. "Hutan sungguhan ini, Mang," gumam Wawan. "Ya iya, kau kira kita ini sedang jalan-jalan di pedesaan?" "Iya memang pedesaan, tapi desanya parah halus." Amang ini kalau berbicara," tegur Wawan. Bulu-bulu kuduknya mulai merinding saat terdengar suara air dari arah depan. "Nah,
Itu mata air yang kucari. Akhirnya selama berjam-jam kita berjalan, kita berhasil menemukan sumber air itu. Air yang konon adalah tempat mandinya para bidadari. Bidadari? Bukankah cerita seperti itu hanya karangan saja, Mang? Terserah apa katamu. Yang pasti air itulah yang sering kami gunakan untuk mandi, dengan niat dan tujuan yang berbeda-beda. Dan lagi, tidak sembarang orang yang bisa menemukan air tersebut, selain orang-orang yang sudah diizinkan. Langkah Wawan terhenti saat melihat sumber air di depannya. Air terjun setinggi 7 meter dengan 7 anak tangga alami yang terbuat dari batu. Airnya bersih dan bercahaya. Aku sudah 3 kali ke tempat ini, ujar Amang sembari membasuh wajahnya dengan air. Saat Wawan mencelupkan tangannya ke dalam air, terasa berdenyut menjalari nadinya, membuat Wawan sedikit kaget dan segera menarik tangannya dari dalam air. Kau merasakannya, Wan? Tanya Amang. Iya, seperti ada sesuatu yang berjalan. Sekarang, lepaskan pakaianmu. Kau masuklah ke dalam air, berdoa, dan ucapkan niatmu. Hilangkan semua rasa gundah dan kekhawatiran yang ada di hatimu. Nanti kau akan merasakan sesuatu yang tak biasa setelahnya, ucap Amang seraya berjalan menjauh. Wawan masih terpaku diam di tempatnya semula. Ia ragu dan juga takut. Butuh beberapa waktu untuknya menghilangkan semua perasaan anehnya. Saat Wawan mulai masuk ke dalam air, ia merasakan kakinya seperti kesemutan. Dan saat air sampai ke bagian pinggangnya, Wawan merasakan suhu air berubah menjadi sangat dingin. Lalu saat Wawan sampai ke tengah, ia merasa suhu air kembali menghangat. Entah mengapa, Wawan merasa sangat mengantuk. Anehnya, saat ia mulai tertidur, Wawan seperti bermimpi melihat 3 orang perempuan berpakaian putih sedang menari-nari di hadapannya. Kulit ketiga wanita itu bersih dan bercahaya. Lekuk tubuhnya membuat Wawan hampir tergoda. Untungnya, ia mendengar seruan seseorang yang kemudian membuatnya tersadar. Wan! Wan! Panggil Amang berulang-ulang. Saat Wawan membuka matanya, ia terkejut saat melihat ke sekelilingnya yang hanya tumbuhan liar dan semak belukar. Akhirnya di mana, Mang? Kenapa aku ada di sini? Tanya Wawan sembari menutupi tubuhnya dengan tangan. Syukurlah kalau kau sudah sadar. Baiklah, itu ambil dan pasang pakaianmu. Setelah itu kita pulang, ujar Amang yang nampaknya sengaja tak menjawab pertanyaan Wawan. Wawan beranjak. Ia memakai semua pakaian yang sebelumnya ia tanggalkan. Sementara si Amang menunggu tidak jauh dari tempat Wawan berdiri. Saat ia berjalan menghampiri Amang, tubuh Wawan terasa sangat ringan di setiap langkahnya. Bang, tubuhku rasanya segar sekali. Sudah lama sekali aku tak pernah merasakan tubuhku sesegar ini, ucap Wawan. Amang tersenyum sembari melangkah mendahului Wawan. Syukur alhamdulillah kalau begitu, Wan. Tapi itu tadi airnya di mana? Perasaan sebelumnya aku kan Amang suruh mandi berendam di air itu. Tapi kenapa? Sudah. Jangan terlalu dipikirkan. Nanti kau gila bila mencocokkan hal yang gaib dengan yang tidak. Karena hal gaib itu pasti sangat sulit dicerna akal pikiran manusia, potong Amang. Tadi aku juga merasa sangat mengantuk. Lalu di antara bangun dan tidurku, aku melihat 3 perempuan cantik, Mang. Mereka menggodaku. Ya, konon perempuan-perempuan itu adalah penunggu di air tersebut. Jika kau tergoda, maka roh kau akan selamanya terjebak di sini. Wawan terdiam mendengar perkataan Amang. Ia berpikir, untung saja tadi tak tergoda oleh 3 perempuan itu. Singkat cerita, di rumah si Amang, nampaknya sudah dihiasi dengan hiasan khas pengantin. Aroma bumbu-bumbu masakan tercium hingga ke halaman depan rumah. Beberapa ibu-ibu rupanya juga sedang memasak nasi di halaman dapur. Bang, terima kasih banyak atas bantuan Amang. Aku pulang dulu, Bang, ucap Wawan. Jangan pulang dulu, Wan. Masuk, makan dulu ke dalam. Kita tadi sudah berjalan sangat jauh.
Dan tentu kau juga lapar kan? Wawan tak mampu menolak ajakan si Amang. Bukan hanya karena ia tak enak hati, tapi perutnya pun juga benar-benar lapar. Setelah selesai makan, Amang mengajak Wawan untuk ke teras rumah. Ia mengeluarkan bungkusan putih dari kantongnya. "Ambillah, Wan, ini milikmu," ucapnya. Alis Wawan berkerut melihat benda itu. Loh, bukannya mata ini sudah Amang kembalikan ke keluarganya? Ya, tadinya memang rencanaku ingin mengembalikan mata ini pada keluarganya. Tapi tanggapan mereka tak sesuai dengan yang kuharapkan. Jadi mata ini kutarik kembali. Apa boleh aku menggunakannya, Mang? Itu terserah padamu, Wan. Baiklah, Mang. Saya ucapkan terima kasih banyak. Kalau saya ada rezeki, saya akan kemari lagi. Tak usah dipikirkan. Oh ya, nanti ajak sekalian anak dan istrimu kemari ya, Wan. Nikahnya Arsyad akan dipercepat. Baik, Mang. Saya akan kemari lagi nanti. Wawan melangkah dengan cepat saat sudah sampai di gerbang masuk desanya. Senyum mengembang di bibirnya ketika ia melihat anak dan istrinya duduk di teras. "Kemana saja kamu? Tak pulang-pulang?" "Maaf sayang, aku ada urusan dengan Amang." "Urusan apa? Kau tega meninggalkan kami berduaan di rumah?" "Loh, bukannya Gani yang menemani kalian?" "Gani? Kau kira aku ini perempuan seperti apa yang memasukkan laki-laki ke dalam rumah?" kata Suhaila kesal. "Tapi dia kan sahabatku, lah. Manalah mungkin dia berbuat macam-macam padamu dan anak kita. Lagi pula aku tak menyuruhmu membawanya masuk ke dalam. Setidak-tidaknya dia ada di sekitar rumah ini saat aku tidak ada, agar kalian tetap aman di dalam rumah. Gani tidak ada setelah kalian pergi. Aku tak pernah lagi melihat muka memelasnya itu." "Shh, kemanalah si Gani ini? Pamit pada Amang katanya pulang," gumam Wawan. "Asal kau tahu, tadi malam sedari habis maghrib sampailah subuh, ada anjing hitam duduk di halaman rumah kita. Kadang-kadang ia menggonggong, dan kadang-kadang terdengar seperti berlari-lari berkeliling di luar rumah. Entah anjing milik siapa itu, dan nampaknya sangat ganas. Untung saja selepas subuh dia sudah tak ada lagi di situ," cerita Suhaila. "Anjing hitam?" batin Wawan. Sementara itu, sehabis makan, Wawan pamit pada Suhaila pergi ke rumah Gani. Langkahnya tergesa karena ia sangat ingin menanyakan beberapa hal pada sahabatnya tersebut. "Gani, Gan?" panggil Wawan berkali-kali namun senyap. Tak ada jawaban dari dalam. "Masuk saja, Kak. Kak Gani ada di dalam, mungkin sedang tidur," ujar seorang gadis kecil berusia 9 tahunan dari halaman rumahnya. Wawan memutar-mutar gagang pintu, namun sepertinya terkunci dari dalam karena ia sudah sering ke rumah Gani. Wawan tahu kalau kunci yang sering sahabatnya itu gunakan adalah palang kayu yang ada di atas pintu. Dan saat Wawan meraba-raba ke atas pintu melalui lubang, ia mendapatkan palang kayu yang dicarinya. Kriat. Aroma busuk tercium saat pintu terbuka. Sampai-sampai Wawan pun menutupi hidungnya dengan tangan. "Bau apa ini?" gumam Wawan sembari mengibas-ibaskan tangannya di depan wajah. "Astaga, si Gani ini kenapa bisa tidur senyak itu dengan bau busuk memenuhi ruangan begini?" ujar Wawan saat melihat Gani yang tertidur sambil ngorok. "Gan, woi bangun, Gani!" panggil Wawan berkali-kali. "Malik, Malik!" teriak Wawan di telinga Gani. "Astaga, mana, ada yang hilang? Apa yang hilang?" teriak Gani langsung berdiri dengan tinju yang sudah siap siaga. Namun matanya masih separuh tertutup. Tawa Wawan pecah melihat si Gani yang sangat lucu saat itu. "Dasar bangsat, sial kawan!" umpat Gani kembali merebahkan tubuhnya. "Sudah jam berapa ini, Gan? Kenapa masih tidur?" Aku pusing, Wan. Kepalaku seperti roda yang sedang diputar-putar," jawab Gani sembari memijit kepalanya sendiri. "Jangan-jangan mau manguluh, kawan?"
Kata Wawan. Bukan mau, tapi sudah. Lagian tadi malam aku tak tidur semalaman karena menjaga rumahmu. Makanya hari ini aku ingin tidur seharian. Sudah, jangan ganggu aku. Pulang sana, ujar Gani. Dasar bakul sampah. Istriku bilang kau tak ada di mana-mana dekat rumah kami. Kau jangan bohong, Gan. Sial, aku tak berbohong. Istrimu saja yang tak melihatku. Aku juga tahu dia beberapa kali mengintip keluar rumah tadi malam. Kali ini Wawan menunjukkan wajah yang serius. Berarti benar kan dugaanku? Kau memang masih jadi panguluh. Kau belum sembuh. Iya, memang iya. Lalu kau mau apa sekarang, Wan? Kalau mau pergi-pergilah, ujar Gani. Tidak, kau temanku, Gan. Kita sudah seperti saudara. Masalahmu berarti masalahku juga. Kita akan cari jalan keluarnya bersama-sama. Aku yakin kau masih bisa disembuhkan, ucap Wawan seraya menyentuh lengan Gani. Kau tak takut tertular, Wan? Tanya Gani. Takut? Aku hanya takut kehilangan anak istriku dan juga sahabatku ini. Yang lain, selain Tuhan, aku tak takut apapun, jawab Wawan memeluk Gani. Ih, jijik, Wan, jijik, bentak Gani memukul pelan kepala Wawan. Oh ya, kata Amang, nanti kita pergi ke nikahnya Arsyad. Aku juga akan membawa Suhaila dan anakku. Kau mau ikut sekalian kan? Iya ya, tapi sekarang aku mau tidur dulu. Ya, tidurlah, Gan, jawab Wawan. Bagaimana bisa aku tidur kalau mulutmu itu tak bisa diam? Sungut Gani. Ya sudah, nanti kau ke rumahku ya, aku tunggu. Aku tak bisa masuk ke dalam rumahmu, Wan, karena air yang diberi oleh Amang waktu itu, ujar Gani jujur. Wawan menarik nafas panjang. Kini ia tahu arti air yang diberikan oleh si Amang waktu itu. Singkat cerita, 5 bulan telah berlalu. Kehidupan Wawan dan Suhaila sudah kembali normal. Wawan juga sudah tak lagi menggunakan jimat mata panguluh itu setelah ia berhasil membangun usaha kecil-kecilan di rumah dan di pasar. Gani berjualan sembako dan juga beras di pasar, sementara Suhaila berjualan di rumah. Dan Wawan, ia kini memiliki usaha sendiri, yakni bertukang, dan memiliki 8 anak buah yang setia. Gani pun sudah sembuh dan bisa hidup normal kembali. Itu terbukti ketika ayah Suhaila meninggal, Gani pun ikut melawat tanpa merasakan sakit apapun. Kita tak akan bisa berubah kalau kita sendiri tak ingin berubah, kata Gani. Dan kisah ini selesai. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih ya buat Om Ras dan tentunya buat teman-teman yang udah mau menyimak kisah ini di sini. Sampai jumpa di kisah lainnya, tetapi podcast sejarah.